Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nasihat Muhibin. Semoga pian dipanjangkannya umur, disehatkannya badan, dimurahkannya rezeki. Kali ini admin akan menceritakan tentang wali Allah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada malam Sabtu, tanggal 10 Rabiul Awal tahun 561 Hijriah. Pada usia 90 tahun, beliau meninggal karena sakit dalam waktu yang relatif singkat. Ada seorang ulama bernama Ibnu Imut yang menyebutkan nama lengkapnya sebagai Abdul Qadir bin Abi Soleh bin Janaki Dausat bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Huzai bin Abdullah Al-Hims bin Al-Hasan Al-Musana bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dalam usia 18 tahun, ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah, 1095 Masehi, karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad yang waktu itu dipimpin Ahmad Al-Ghazali, yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali di Baghdad. Dia belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Hatta'at, Abul Husain Al-Farah, dan juga Abu Sa'ad Al-Muhyi. Dia menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu. Para ulama sangat menghargai kemampuan Abu Sa'ad Al-Muharini yang mendirikan sekolah di daerah Babul Azai dan sepenuhnya menyerahkan pengelolaannya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan tekun mengurus sekolah tersebut dan memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertaubat setelah mendengar nasihatnya, dan banyak pula yang merasa tergerak hati dan bersimpati padanya. Sehingga, orang-orang datang untuk menimba ilmu di sekolahnya hingga akhirnya sekolah tersebut tidak dapat menampung mereka lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang memiliki nama asli Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir, adalah seorang ulama terkemuka. Beliau memiliki kebangsawanan dalam keturunan sebagai keturunan Rasulullah melalui putri Baginda Siti Fatimah Az-Zahra. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ahli sufi yang sangat dihormati dalam dunia Islam. Dalam warisannya, beliau mendirikan sebuah aliran tarekat yang dikenal sebagai Tarekat Qadariyah. Aliran ini memiliki pengikut yang berkomitmen dalam mencari jalan spiritual dan mendalami ajaran sufi yang telah diteruskan oleh beliau. Kesehatan dan pemikiran beliau mengenai ketuhanan dan tasawuf selalu menjadi pusat perhatian dan tetap menjadi rujukan yang berharga. Meskipun beliau telah wafat sekitar 900 tahun yang lalu, sebagai seorang ulama terkenal di masa lalu, pengaruhnya masih terasa kuat hingga kini. Beliau adalah sosok yang tak terlupakan oleh kaum muslim di seluruh dunia, dan ajaran serta warisannya terus memperkaya pemahaman spiritual dan kepercayaan dalam Islam. Kemuliaan beliau, serta tingginya ilmu dan hikmah, terutama dalam bidang tasawuf dalam Islam, telah menjadikan beliau figur yang sangat dihormati dan diingat. Nasihat-nasihat beliau masih terus terdengar dan dijadikan pedoman oleh sebagian besar kaum muslim di seluruh dunia. Sungguh indah untuk mengenang beliau karena kesalehannya, dan warisannya dalam bentuk ajaran dan inspirasi spiritual terus memberikan cahaya kepada generasi-generasi muslim yang datang setelahnya. Nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga merupakan amalan soleh dalam kehidupan beliau. Nasihat-nasihat tersebut sungguh mendalam dalam makna dan isinya, yang mengisi ruang hati dengan cahaya dan kebijaksanaan. Untuk menggali lebih dalam, berikut beberapa nasihat-nasihat berharga dari beliau yang akan dibacakan sebagai berikut. Makhluk dan halik tidaklah berkumpul, dunia dan akhirat juga tidaklah berkumpul dalam satu hati. Ada kalanya makhluk dan ada kalanya halik di hatimu. Hai, ada kalanya dunia dan ada kalanya akhirat. Ada kalanya terbayang bahwa makhluk ada di lahiramu, sedangkan halik di hatimu, dan dunia di tanganmu sedangkan akhirat di hatimu. Adapun dalam hati, keduanya tidaklah berkumpul. Lihatlah ke dalam jiwamu dan pilihkan untuknya. Jika ia menghendaki dunia, maka keluarkanlah akhirat dari hatimu. Jika ia menghendaki akhirat, maka keluarkanlah dunia dari hatimu. Jika ia menghendaki Tuhan, maka keluarkanlah dunia, akhirat, dan apa yang selainnya dari hati. Selagi di dalam hatimu masih ada sebesar semut yang selain Allah, kamu tidak akan merasakan dekatnya Allah di sisimu, dan ketenangan yang Dia berikan tidak akan muncul dalam hatimu. Selagi di dalam hatimu masih ada dunia sebesar semut kecil, kamu tidak akan melihat akhirat di hadapanmu. Selagi di dalam hatimu terdapat akhirat sebesar semut kecil, kamu tidak akan merasakan dekatnya Allah dalam kehidupanmu.
Orang yang zuhud berpuasa dari makanan dan minuman, sedangkan orang yang arif berpuasa tanpa diketahui orang lain. Puasa orang zuhud terlihat di siang hari, sedangkan puasa orang arif mencakup siang dan malam, tanpa berbuka puasa, hingga ia bertemu Tuhannya. Orang yang arif berpuasa tahunan dengan hatinya, dalam rahasia yang mendalam, dan ia tahu bahwa kesembuhannya terjadi saat ia bertemu Tuhannya, yang menjadikannya lebih dekat padanya. Lelah itu hanya terasa selama kamu masih memiliki kemauan untuk menuju dan berjalan ke arahnya. Namun, apabila kamu telah sampai dan menyelesaikan perjalananmu, ketika kamu berada di dalam rumah yang dekat dengan Tuhanmu, maka beban itu akan lenyap. Maka, kamu akan merasa terhibur dengan kehadirannya yang ada di dalam hatimu, dan kamu akan bertambah dalam pemahamanmu. Mulanya, kamu mungkin merasa kecil, namun seiring waktu, kamu akan tumbuh besar. Ketika kamu sudah besar, hatimu akan penuh dengan Allah, sehingga tidak ada lagi ruang atau sudut dalam hatimu yang diperuntukkan selain bagi Allah. Jika kamu ingin mencapai hal ini, maka jadilah seseorang yang mengikuti perintahnya, menjauhi segala larangannya, berserah diri kepadanya dalam kebaikan dan keburukan, hidup sederhana, dan merasa rendah hati. Wahai anak, apabila kamu tidak memiliki Islam, maka kamu tidak memiliki iman, dan jika kamu tidak memiliki iman, maka kamu tidak memiliki keyakinan. Apabila kamu tidak memiliki keyakinan, maka kamu tidak akan memahami dan mengenalnya. Ini adalah tingkatan yang berjenjang. Apabila Islam telah menjadi jalan yang benar bagimu, maka penyerahan kepadanya telah menjadi hal yang benar bagimu. Jadilah seseorang yang berserah diri kepada Allah dalam segala keadaanmu, sambil tetap mematuhi ketentuan syariah dan menjaga batas-batas yang ditetapkan. Serahkan kepada Allah hak-hakmu dan hak-hak orang lain. Perbaikilah etika dan perilakumu terhadap Allah dan makhluknya, dan jangan berbuat zalim terhadap dirimu sendiri atau orang lain. Karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan di dunia dan di akhirat. Janganlah kamu melihat amalmu hanya sebagai gerakan fisik anggota badanmu, melainkan amal itu harus ditujukan dengan ikhlas kepada Allah. Apabila hal ini telah sempurna dalam dirimu, maka hatimu akan menemui mata yang dapat melihat makna yang mendalam, menjadi bentuk yang gaib, dan menjadi sumber terang. Hamba yang bertindak baik karena Allah akan selalu memiliki Allah bersamanya dalam segala keadaan. Allah akan mengubahnya, menggantikannya, dan memindahkannya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Seluruh hidupnya akan bermakna, dipenuhi dengan iman, keyakinan, pengetahuan, pendekatan yang benar, dan kesaksian yang tulus. Menjadi siang tanpa malam, sinar tanpa gelap, jernih tanpa keruh, hati tanpa nafas, rahasia tanpa kasar, fana tanpa wujud, gaib tanpa hadirmu. Semua ini menjadi kitab gaib bagi mereka, dan intinya adalah perjalanan menuju Allah. Sehingga kejinakan ini sempurna antara kamu dan Allah. Ubahlah dari nafsumu sesuatu yang Dia benci, sehingga Allah memberimu apa yang kamu sukai. Jalan itu luas, berdirilah dan teguhlah. Beramallah dan jangan lalai, karena tali dengan dua ujungnya ada di tanganmu. Mohonlah pertolongan kepadanya dalam segala hal yang membuat kebaikanmu. Kendalikanlah nafsumu, karena jika tidak, nafsu itu akan mengendalikanmu. Nafsu adalah pendorong perbuatan buruk di dunia dan menjadi penyesal di akhirat. Bersikaplah sopan baik terhadap Allah dan makhluknya. Hindarilah percakapan yang tidak bermanfaat bagimu. Orang-orang yang meninggalkan amal meskipun berilmu, ilmu tersebut akan melupakanmu dan berkahnya akan hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang kurang bijaksana, seandainya kamu mengetahui, pasti kamu akan sadar akan akibat perbuatan dosa dan kesalahan. Salah satu bentuk dosa adalah syirik, yang terkadang ada dalam aspek lahir dan batin. Syirik lahir adalah menyembah berhala, sementara syirik batin adalah berpegang kepada makhluk dan menganggap bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memberi kemudaratan dan manfaat. Wahai anak, janganlah kamu menuntut sesuatu dari orang lain, dan jika kamu mampu memberi tanpa mengambil, maka lakukanlah. Melayani tanpa mengharapkan balasan dari orang lain. Sebagian orang sibuk memberi kepada makhluk, mengambil dari karunia dan rahmat Allah, dan memberikannya kepada fakir dan miskin yang mengalami kesulitan. Mereka menunaikan hutang orang yang berhutang yang tidak mampu melunasakannya. Mereka adalah raja-raja, bukan raja-raja dunia, karena raja-raja dunia cenderung mengambil dan tidak memberi. Sedangkan kamu,
Kamu memberi prioritas pada orang lain dan sabar menunggu orang yang tidak hadir. Mereka mengambil dari tangan Allah, bukan tangan makhluk. Upaya anggota badan mereka diperuntukkan kepada makhluk, sedangkan usaha hati mereka untuk diri mereka sendiri. Mereka memberikan harta itu dengan tujuan karena Allah, bukan karena hawa nafsu, pujian, atau sanjungan. Tinggalkanlah kaum yang sombong terhadap Allah dan makhluk, karena sifat sombong termasuk sifat orang-orang yang zalim, dan mereka akan ditenggelamkan dalam neraka jahanam. Jika kamu merasa marah kepada Allah, itu adalah bentuk kesombongan terhadapnya. Jadikan akhiratmu sebagai modalmu dan dunia sebagai peluangmu. Manfaatkan seluruh waktumu untuk meraih kebaikan akhiratmu. Jika ada sedikit waktu tersisa, gunakanlah untuk urusan duniamu dan mencari penghidupan. Nasihatilah dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum berusaha memberi nasihat kepada orang lain. Perhatikan nasib dan perbaikan dirimu sendiri sebelum mengarahkan perhatianmu kepada orang lain. Jangan peduli terlalu banyak dengan urusan orang lain jika dalam dirimu masih ada hal yang perlu diperbaiki. Janganlah kamu takut kepada makhluk dan janganlah berharap kepada mereka, karena tindakan tersebut menunjukkan ketidakkuatan imanmu. Hendaklah engkau tetap istiqomah dalam cita-citamu, sehingga engkau dapat mencapai ketinggian yang semestinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu yang sesuai dengan cita-citamu, dengan syarat kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam upayamu, kejarlah cita-citamu, karena sesuatu hal tidak akan datang kepada kamu begitu saja tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Sementara itu, kamu memiliki kewajiban untuk melakukan amal kebaikan, sebagaimana kamu diwajibkan mencari rezeki selama hidup di dunia ini. Yang terbaik adalah menjaga hatimu dari buruk sangka. Seseorang dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Bantulah orang fakir dengan sebagian harta kalian. Jangan pernah enggan, padahal kalian mampu memberikan sesuatu untuknya, baik sedikit maupun banyak. Raihlah kasih sayang Allah melalui pemberian kalian. Bersyukurlah kepada Allah yang telah membuat kalian mampu memberi. Jika pengemis adalah hadiah dari Allah, sementara kalian mampu memberinya, mengapa kalian menolak hadiah itu? Itu adalah bohong kalau kalian mendengar nasihat dan menangis di hadapanku, tapi saat orang datang meminta uluran tangan, kalian justru membiarkannya. Itu menunjukkan bahwa tangisan kalian belum disebabkan oleh Allah. Seorang yang sedang dalam tahap awal pembentukan diri seharusnya menghindari pergaulan dengan manusia dan orang-orang fasik yang melakukan maksiat. Tetapi setelah mencapai tahap kesempurnaan, dia tidak akan menghindari mereka. Malahan, dia akan mencari mereka karena di dalam dirinya terdapat penawar bagi mereka. Apabila seseorang telah mengenal Allah, dia tidak akan menghindari apapun dan tidak akan takut selain Allah. Ya Allah, barang siapa yang sudah mencapai makrifat kepadamu, maka makrifat itu akan menjadi pemandu baginya. Seseorang bertanya kepada Syekh, bagaimana cara mengeluarkan cinta kepada dunia? Syekh menjawab, hendaklah engkau melihat dengan kedua mata hatimu kepada cacat dan celah dunia ini. Perangilah hawa nafsumu hingga ia menjadi tenang. Jika nafsumu telah tenang, engkau akan mampu melihat cacat dan celah dunia ini, dan engkau akan bersikap zuhud terhadap dunia ini. Ketenangan itu akan wujud jika engkau memandang dari hati dan menyesuaikannya dengan bisikan batin. Jika engkau menginginkan makrifat kepada Allah, maka engkau harus rida dengan koda dan kodarnya, dan janganlah engkau jadikan nafsu, syahwat, perangai, dan keinginanmu sebagai sekutu baginya. Dalam kedua hal tersebut, tundukkan nafsumu sebelum engkau ditundukkan. Sungguh, siapa yang ingin memperbaiki dirinya, maka hendaklah dia berlatih memerangi nafsunya, sehingga dirinya bebas dari cengkraman nafsu. Karena seluruh nafsu mengajak kepada kejahatan. Hai pemuda, nasihatilah dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum kamu menasihati orang lain. Janganlah engkau berlebihan dalam menasihati orang lain, sementara dalam dirimu sendiri masih terdapat sesuatu yang perlu engkau perbaiki. Celakalah engkau, jika engkau tahu bagaimana membersihkan orang lain, sementara engkau buta untuk membersihkan dirimu sendiri. Bagaimana seseorang yang buta dapat memimpin orang lain? Wahai hati, wahai roh, wahai manusia, wahai jin, wahai orang-orang yang berharap kepada Maha Kuasa, marilah kita ketuk pintu Maha Kuasa. Bersegeralah kamu kepada Allah dengan hatimu yang penuh takwa dan tauhid,
dengan upaya mencapai makrifat. Suarakanlah kehadiranmu dengan tinggi, baik di dunia, akhirat, maupun dalam semua hal yang berkaitan dengan Tuhanmu. Segera mencapai pintu taubat. Dalam keadaan miskin atau kaya, dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan buruk atau baik, ketika memperoleh atau tidak, aku tidak tahu obat apa yang sesuai untukmu selain dari menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, yang Maha Benar. Jika Dia menetapkan sesuatu yang tampaknya merugikan kamu, janganlah kamu benci kepadanya, dan jangan pula menjauhkan diri daripadanya, karena semua itu adalah ujian dan cobaan bagimu. Jika kamu sadar dan berubah, pasti Allah akan menukarkan kegelisahanmu dengan ketenangan. Jiwa kamu akan menjadi tenang dan tenteram dalam menyembahnya. Jika Allah yang Maha Benar menghendaki agar hamba-hambanya menjadi baik, maka Dia akan memberikan hidayah, mengajar mereka, mengawasi mereka, menerangi mereka, memberikan kesempatan kepada mereka, mendekatkan mereka kepadanya, dan memberikan sinar ke dalam hati mereka. Celakalah kamu membaca dan menghafal sunnah Rasulullah, tetapi kamu tidak mengamalkannya. Engkau menyuruh manusia mengerjakan kebaikan, sementara engkau sendiri tidak melakukannya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah As-Saffat ayat 3 yang artinya, sebesar-besar kebencian Allah ialah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Siapa yang telah beramal sehingga kemudian mereka mencapai satu kedudukan makam di mana tidak ada lagi perintah ataupun larangan, tidak henti-henti mereka menyendiri khalwat bersama Allah karena meninggalkan ibadah-ibadah wajib. Maksudnya, seorang yang telah jatuh dalam kesyirikan, tidak ada kewajiban yang gugur dari seseorang, terlepas dari keadaan atau tahapnya. Wahai kaumku, ambillah nasihat dari Al-Quran dengan mengamalkannya, bukan dengan berdebat atau mencemarkannya. Tidak akan ada kebahagiaan di hatimu apabila di sana bersemayam sesuatu selain Allah. Bahkan, seandainya kamu sujud selama 1000 tahun di atas bara api sekalipun, sementara hatimu tertuju kepada selain Allah, maka itu tidak akan bermanfaat bagimu. Hati-hatilah, wahai yang beriman. Hati-hatilah yang mengesahkan Allah, hatilah yang memurnikan akidah, hatilah yang ikhlas, hatilah yang bertakwa, hatilah yang memelihara diri dari yang haram dan syubhat, hatilah yang yakin, hatilah yang zuhud, hatilah yang arif, hatilah yang beramal, hatilah yang memimpin seluruh tubuh manusia, sementara seluruh anggota adalah anggota pasukan dan pengikutnya. Oleh karena itu, jika kamu ingin mengucapkan, La ilaha illallah, maka lebih dulu hendaklah kamu ucapkan dengan hatimu, kemudian kamu iringi dengan lidah. Jihad batin lebih berat dari jihad zahir, karena jihad batin adalah satu jihad yang terus-menerus bertujuan memutuskan semua kehendak dan dorongan hawa nafsu untuk melakukan perkara-perkara yang terlarang serta mengekang keinginan terhadapnya. Wahai hamba, setiap yang engkau pandang sebagai kebaikan dan engkau mencintainya, maka cintamu itu bukan cinta yang sejati. Engkau sedang terperdaya. Cinta yang hakiki adalah cinta yang tidak berubah, yaitu cinta kepada Allah. Yaitu cinta yang engkau lihat dengan dua mata hatimu, yaitu cinta para as-siddiqin ruhaniyin. Mereka tidak mencintai dengan keimanan mereka, tetapi dengan keyakinan dan mata hati mereka. Terbukalah hijab yang menyelubungi mata hati mereka, sehingga mereka mampu melihat apa yang ada di alam gaib, melihat sesuatu yang tidak mungkin bagi mereka untuk menjelaskannya. Ketahuilah bahwa para guru amal dan guru ilmu akan menunjukkan engkau jalan menuju Allah. Langkah tahap pertama ialah dengan perkataan, dan pada tahap kedua ialah dengan mengamalkannya. Dengan cara ini, engkau akan bertemu dengan Allah. Beramallah engkau kepadanya, dan janganlah engkau mengharapkan pahala yang banyak. Beramalah dengan tujuan untuk mencapai dan meraih keridhaannya serta kedekatan kepadanya. Pahala adalah keridaannya kepadamu dan kedekatanmu kepadanya, dunia dan akhirat. Peringkat pertama ialah engkau belajar kepada makhluk berkenaan hukum. Kemudian, pada peringkat kedua, hendaklah engkau belajar dari Halik mengenai ilmu laduni, yakni ilmu-ilmu yang khusus untuk hati dan batin. Oleh karena itu, carilah guru yang mursyid, karena engkau tidak dapat belajar tanpa guru. Barang siapa di antara kamu yang ingin menghidupkan hatinya, maka hendaklah dia membiasakan berzikir kepada Allah di dalam hatinya itu, dan hendaklah dia merasakan ketentraman bersamanya. Wahai hamba, berzikirlah engkau kepada Allah dengan hatimu sebanyak 1800-an kali. Sekali berzikir yang dilakukan hanya dengan lisan, tanpa menggunakan hati, tidak memberikan kemuliaan kepadamu. Zikir adalah zikir hati dan fikir batin,
kemudian zikir lisan. Hai, berzikirlah kamu kepadanya sehingga zikir itu melebur dosa-dosamu. Dengan demikian, engkau tidak menanggung dosa sama sekali. Ketahuilah bahwa taubat itu adalah pusat kekuasaan dan menyesali segala perbuatan. Tanggalkanlah baju kedurhakaanmu itu dengan taubat yang tulus ikhlas. Jika engkau bertobat, hendaklah taubat itu lahir dari hatimu. Bertobatlah engkau zahir dan batin. Ikutilah sunnah Rasul dengan penuh keimanan. Jangan membuat bid'ah. Patuhlah selalu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan melanggar. Junjung tinggilah tauhid dan jangan menyekutukan Dia. Sucikanlah Dia senantiasa dan jangan menisbahkan sesuatu keburukan pun kepadanya. Pertahankan kebenarannya dan jangan ragu sedikitpun. Bersabarlah selalu dan jangan menunjukkan ketidaksabaran. Beristiqomahlah, berharaplah kepadanya. Jangan kesal, tetapi bersabarlah. Bekerja samalah dengan ketaatan dan jangan berpecah belah. Saling mencintailah dan jangan saling mendamai. Jauhilah kejahatan dan jangan tercemar olehnya. Percantiklah dirimu dengan ketaatan kepada Tuhanmu. Jangan menjauh dari pintu-pintu Tuhanmu. Jangan berpaling darinya, segeralah bertaubat, dan kembali kepadanya. Jangan merasa jemu dalam memohon ampunan kepada khalifahmu, baik siang maupun malam. Niscaya rahmat akan dinampakkan kepadamu. Maka kamu akan bahagia, terjauhkan dari api neraka, dan hidup bahagia di surga. Bertemu Allah, menikmati rahmatnya bersama-sama bidadari di surga, dan tinggal di dalamnya selamanya, mengendarai kuda-kuda putih, dan bersuka. Jika kau melihat dunia ini berada di tangan mereka dengan segala hiasan, tipu daya, dan janji palsunya, yang tampak lembut dalam sentuhannya padahal sebenarnya berbahaya bagi yang menyentuhnya, maka jangan terpedaya. Dunia seringkali menggoda mereka dan membuat mereka mengabaikan bahayanya. Ketika kamu melihat semua ini, perlakukan dunia seperti melihat seseorang yang tidak begitu bersih dan mengeluarkan bau tidak sedap. Jika kamu enggan memperhatikan keburukannya dan menutup hidungmu dari baunya, sama halnya berlaku terhadap dunia. Ketika kamu melihat dunia, berpalinglah dari semua kebohongan dan hindarilah nafsu duniawi yang dapat merugikanmu. Ini akan membuatmu aman dari tipu daya dunia, sementara kamu masih bisa menikmati nikmatnya. Allah telah berfirman kepada nabi pilihannya, dan janganlah kamu tunjukkan ilmu kepada yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai hiasan kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya. Dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surah Taha ayat 131. Apabila timbul di dalam benakmu keinginan untuk menikah, padahal kamu fakir dan miskin, dan kamu tak mampu memenuhinya, maka bersabarlah dan berharaplah senantiasa akan kemudahan dari Allah yang membuatmu berkeinginan seperti itu, atau yang mendapati keinginan semacam itu di dalam hatimu. Niscaya Allah akan menolongmu atau dengan memudahkanmu menanggung beban hidupmu itu dengan memberimu kecukupan, mencerahkanmu, dan memudahkanmu di dunia dan akhirat. Lalu Allah akan menyebutmu sabar dan mau bersyukur karena kesabaranmu dan keridaanmu atas ketentuannya. Maka Allah akan meningkatkan kesucian dan kekuatanmu. Dan Allah berjanji untuk senantiasa menambah karunia-Nya atas orang-orang yang bersyukur. Maka bersabarlah terhadap hawa nafsumu dan berpegang teguh pada perintah-Nya, ridha atas takdir yang maha kuasa, dan berharaplah akan ridha dan karunia-Nya. Sungguh, Allah sendiri telah berfirman, hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan menerima ganjaran mereka, tanpa batas. Quran Surah As-Zumar ayat 10. Sampai di sini dulu isi dari video ini, semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Kalau ada salah kata, mohon maaf, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.